tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan hari ini rezeki kalian melimpah ruah, dan mudah-mudahan untuk hari berikutnya rezeki kalian tetap mengalir bagaikan air yang deras. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan saya doakan untuk saudaraku semua yang sedang dilanda sakit, yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan untuk saudaraku semua yang lagi diuji Tuhan, banyak utang, masih mempunyai utang, mudah-mudahan segera terlunaskan dengan mendapatkan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke saudaraku semua, pada kesempatan malam ini saya akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang sudah melontar ke saya, dan mudah-mudahan apa yang saya jawab ini bisa menambah ilmu kalian semua. Dan inilah kepercayaan saya ya saudaraku semua. Jadi inilah kepercayaan saya, inilah yang saya ketahui. Pertanyaan yang pertama adalah, dan selama ini setelah saya mengisi khodam kepada saudara-saudaraku semua, pada kalian semua khususnya yang ada di Padepokan, jadi banyak sekali yang bertanya kepada saya, kenapa saya mengisi khodam padahal khodam itu haram. Nah itu yang pertama, nanti akan saya jawab ya. Terus untuk yang kedua, apa benar khodam itu bukan jin ataupun bukan dari api atau cahaya mereka diciptakan? Nanti juga akan saya jawab saudaraku. Jadi sekali lagi, ini adalah kepercayaan saya dan menurut pengetahuan saya, dan otomatis juga saya mengambil dari asma-asma ataupun mengambil dari Al-Quran yang saya ketahui pelajarannya ya saudaraku semua. Oke, untuk yang pertama saudaraku, apakah benar khodam itu diharamkan untuk agama kita? Kalau ini dipermasalahkan, saya akan jabarkan ya saudaraku. Seperti janji-janji yang sudah saya ucapkan untuk kalian semua, saya akan menjabarkan satu demi satu pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Sekali lagi perlu kalian ketahui adalah ini yang saya ketahui ya saudaraku semua. Jadi untuk yang pertama, apakah benar khodam itu haram? Jadi begini saudaraku semua. Jadi kalau kita menyembah dengan jin ataupun menyembah dengan khodam, itu baru diharamkan ya saudaraku semua. Jadi tidak ada yang namanya kita mempunyai pendamping atau mempunyai khodam, itu tidak ada yang haram. Yang haram itu kita menyembah khodam tersebut. Nah jadi silakan di sini sampean ataupun kalian semua perbedakan antara memohon dan meminta ya. Memohon dan meminta itu sudah hampir sama tapi beda maknanya. Terus yang ketiga adalah kita tidak menyembah jin ataupun tidak mengutamakan jin tapi mengutamakan Allah. Nah itulah yang
yang perlu saya tegaskan di sini ya saudaraku semua. Jadi apakah khodam itu haram? Jelas tidak saudaraku semua. Jadi kalau khodam itu kita mintai tolong ataupun kita mintai sesuatu dan kita menyembahnya, itu baru haram. Jadi bedakan ya saudaraku semua. Kita itu menyuruh khodam, bukan meminta, tapi minta kita tetap pada Allah SWT. Itu ya saudaraku semua. Karena kalau kita menyuruh itu tidak ada larangan. Kita menyuruh pendamping kita itu disahkan dalam Al-Quran. Kalau nanti ada yang berdebat lagi, saya akan menjabarkan lagi ya saudaraku. Ingat ya saudaraku, khodam itu tidak haram kecuali kita menyembah khodam tersebut. Sembahan kita tetap Allah Ta'ala. Kita tidak meminta kepada khodam ya saudara. Kita tidak minta khodam, tapi kita menyuruh khodam untuk mendampingi kita dan untuk apa yang kita perlukan. Nah itu baru benar ya saudaraku semua. Jadi di saat saya mengisikan khodam pada kalian sudah mempunyai khodam. Dan gunanya khodam itu apa? Jangan disembah. Gunanya ya untuk melindungi kita. Sudah saya jabarkan gunanya untuk apa yang di grup itu. Sudah saya jabarkan kalian masing-masing. Jadi itulah jawaban saya. Bedakan ya saudaraku antara memohon dan menyuruh. Jadi kita itu menyuruh khodam, bukan memohon. Kalau memohon intinya memohon ya, pokoknya memohon dengan khodam dan kita sepenuhnya meminta dengan khodam. Nah itu baru tidak dibolehkan ya saudaraku. Tapi kalau kita menyuruh khodam, itu baru diperbolehkan. Tidak ada hukumnya dan tidak ada haram. Siapa yang mengharamkan khodam nanti boleh berdebat dengan saya ya saudaraku semua. Terus next kita lanjut yang tahap yang kedua. Yang pertama sudah ya saudaraku ya. Jadi yang kedua, apa benar kalau khodam itu bukan diciptakan dari api atau cahaya? Nah jadi di sini akan saya jelaskan lagi ya saudaraku semua. Barusan orangnya telepon ini, terus saya bikin video ya saudaraku semua. Jadi khodam itu memang sebangsa jin, tapi tidak sama dengan jin. Dan khodam itu duduknya di tengah-tengah saudaraku, di bawah malaikat, di atas jin. Nah perlu diperhatikan ya, di bawah malaikat dan di atas jin. Jelas jin, yang jelas jin dengan khodam itu derajatnya masih tinggi khodam. Sebenarnya sama-sama ya saudaraku. Terus khodam itu terbuat dari apa? Atau apakah benar bukan dari api ataupun dari cahaya? Benar sekali saudaraku. Jadi kalau memang jin itu terbuat memang dari api. Nah saudaraku semua, jadi gini, sebenarnya khodam itu terbuat dari asap ya saudaraku semua. Nah asap seperti asap dupa seperti ini ya. Nah terbanyak seperti ini. Nah terus asal mulanya asap itu pasti juga dari api. Nah saudaraku semua, dipahami ya saudaraku semua. Jadi tingkatannya khodam itu adalah di tengah-tengah, dia di bawah, pasti di bawahnya malaikat dan di atasnya jin ya saudaraku. Dia di bawahnya malaikat, terus di atasnya jin ya saudaraku. Itu perlu kalian ingat ya. Ya nanti kalau ada yang kurang paham, silahkan request komen-komen di bawah, nanti insya Allah nanti akan saya terangkan lagi. Jadi itulah yang bisa saya jawab saudaraku semua. Apa yang saya berikan kepada kalian ini menurut kepercayaan saya dan menurut apa yang sudah saya pelajari selama ini ya saudaraku semua. Jadi khodam itu tidak ada yang haram. Kalau siapa yang ngaramin khodam itu boleh berdebat dengan saya. Tergantung kita yang menggunakan saudaraku semua ya. Tergantung kita yang menggunakan. Kalau kita menyembah khodam, kalau kita memohon dengan khodam, itu baru haram. Tapi kita menyuruh khodam, tidak ada yang haram saudara, karena kita menyuruh. Nah saya contohkan yang lebih mudah lagi ya saudaraku. Seandainya kita di rumah, mungkin agak nyimpang ya ini, tapi biar kalian paham lagi, nanti biar nggak ada perdebatan lagi. Seandainya kalian di rumah, kalian memelihara seekor anjing saudaraku semua. Jadi kalau kalian mau meninggalkan rumah, kan anjing menunggu di situ. Jadi tentunya kalau anjing itu nurut dengan sampean bilangin, nanti kalau ada tamu silahkan gongongin aja. Nah di situ apakah kalian dosa? Enggak dosa kan? Karena apa? Kita hanya menyuruh seekor anjing. Tapi kalau kalian menyembah anjing, mohon anjing, nanti kalau ada ini ya, aku serahkan semua kepadamu. Kalau ada orang yang jahat silahkan gigit. Nah itu baru dosa. Kita meminta dengan sesama
hambanya Allah. Nah itu ya saudaraku, jadi paham semua ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hanya ini yang bisa aku berikan kepada kalian semua, sedikit pencerahan yang saya berikan kepada kalian semua. Dan masalah khodam insya Allah nanti akan saya lanjutkan lagi, dan bagaimana cara mengaktifkan khodam yang sesungguhnya itu nanti juga akan saya jabarkan. Karena di sini waktunya terus berjalan, saya juga tidak ingin bicara panjang lebar, karena penjelasan itu sebenarnya saya hanya ingin 5 menit 6 menit kalau bisa seperti itu, tapi nanti kalau tidak paham pastinya kalian juga tidak puas. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.